pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah Manajemen Strategik dengan topik elemen strategi. Para pemirsa, strategi adalah suatu proses yang bersifat holistik. Artinya bersifat holistik, strategi mencakup berbagai aspek. Ya, di sana ada kegiatan, di sana ada sumber daya, di sana ada kapabilitas, kemudian di sana ada berbagai hal ya, yang kemudian berkembang di dalam organisasi. Misalkan ada kepemimpinan, ada hubungan perusahaan dengan pemasoknya, hubungan perusahaan dengan mitranya, masalah pengendalian, kepemimpinan, macam-macam aspek. Makanya kita sebut bahwa strategi adalah suatu proses yang bersifat holistik. Nah, pada dasarnya strategi adalah rencana tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk bisa mendapatkan keunggulan, bisa mendapatkan keprimaan, dan ujung-ujungnya menghasilkan suatu nilai yang superior atau keuntungan yang superior. Nah, kembali ke strategi. Strategi bisa diartikan sebagai menyusun rencana tindakan untuk mengarahkan perusahaan ke tujuan yang dimaksudkan. Menetapkan posisi perusahaan di pasar, artinya bagaimana perusahaan ini menjadi unik, menjadi khas, menjadi berbeda dibanding perusahaan-perusahaan yang lain. Dan kita mengenal perusahaan-perusahaan yang hebat, pasti perusahaan yang berbeda dari yang lain. Entah itu berbeda karena kualitasnya, karena mampu menyediakan produk yang bisa diandalkan dengan harga yang sangat terjangkau, atau karena pelayanan atau servisnya yang excellence atau pelayanan prima. Nah, juga arti strategi juga bisa berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menarik pelanggan, dalam mendapatkan mitra yang berkualitas. Juga bisa diartikan sebagai proses mencapai sasaran kinerja, baik itu kinerja operasional, kinerja pemasaran, maupun kinerja keuangan. Dan yang paling mendasar adalah strategi terkait dengan proses membawa perusahaan ke tujuan yang diinginkan. Nah, strategi adalah cara. Tetapi cara untuk apa sih? Cara untuk menarik dan memuaskan pelanggan. Cara untuk mengungguli pesaing. Cara untuk memosisikan perusahaan di pasar. Cara terbaik untuk merespon perubahan kondisi ekonomi dan kondisi pasar. Cara memanfaatkan peluang. Cara mengembangkan bisnis. Dan cara untuk mencapai sasaran kinerja. Oke. Nah, sehingga perusahaan perlu melakukan apa yang kita sebut sebagai pengembangan strategi. Strategi perlu dikembangkan. Strategi tidak bersifat statis. Strategi dinamis, berubah dari waktu ke waktu. Memerlukan modifikasi ketika diterapkan di satu kondisi ke kondisi yang berbeda. Jadi pengembangan strategi suatu perusahaan didasarkan atas tujuan dasar, nilai-nilai yang diyakini oleh organisasi, sasaran spesifik, dan kondisi lingkungan. Artinya pengembangan strategi harus mempertimbangkan tujuan, harus mempertimbangkan kondisi internal, harus mempertimbangkan kondisi eksternal. Oke. Nah, proses pengembangan strategi. Biasanya strategi diawali dengan kesadaran mengenai alasan keberadaan, eksistensi suatu organisasi, yang itu biasanya dirumuskan ke dalam apa yang kita sebut sebagai misi dan visi. Misi dan visi. Misi dan visi mendeskripsikan tujuan dasar dan nilai-nilai yang diyakini oleh organisasi. Misalkan Procter & Gamble atau P&G memiliki misi yaitu menyediakan produk konsumen yang berkualitas tinggi untuk menyejahterakan setiap orang di dunia yang memanfaatkan produk-produknya Procter & Gamble misalkan.
Dan dia di dalam proses bisnisnya meyakini berbagai nilai. Misalkan salah satunya adalah rasa memiliki, kepemimpinan. Nah, rasa memiliki artinya setiap karyawan merasa memiliki perusahaan, berusaha memberikan kontribusi yang terbaik bagi perusahaan agar perusahaan sukses. Kepemimpinan artinya setiap karyawan harus bekerja keras untuk selalu unggul. Itu contoh misi. Dan ini yang kurang lebih terkait dengan misi yang dinyatakan oleh P&G. Bisa dicek sendiri nanti di situsnya ya. Kemudian dari misi visi tadi perusahaan menjabarkan ke dalam tujuan atau yang kita sebut sebagai sasaran yang lebih spesifik. Misalkan menjadi perusahaan yang unggul di dunia, menguasai pasar di Asia, misalkan itu adalah tujuan spesifik. Dari misi bergerak ke tujuan spesifik. Dari tujuan spesifik kemudian perusahaan merumuskan strategi yaitu cara untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik tadi melalui suatu upaya yang terintegrasi dan berorientasi eksternal. Artinya berorientasi eksternal adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh pihak perusahaan memberikan manfaat bagi pihak di luar perusahaan, terutama. Siapa itu pihak di luar perusahaan? Adalah konsumen. Konsekuensi dari kemampuan perusahaan menyejahterakan konsumen, maka karyawan perusahaan akan sejahtera. Pemilik perusahaan juga akan sejahtera karena mendapatkan apresiasi penghargaan dari konsumen. Bentuk penghargaan itu adalah kesediaan konsumen membeli dengan harga yang menguntungkan. Itu yang kita sebut sebagai strategi. Nah, tetapi strategi ini kemudian harus dalam pengembangannya harus mempertimbangkan berbagai hal di luar lingkungan perusahaan maupun di lingkungan perusahaan itu sendiri. Apa saja yang perlu dipertimbangkan? Di dalam mengembangkan strategi, perusahaan perlu mengkaji industri, melakukan analisis industri. Bagaimana industri ini, menarik atau tidak? Siapa pesaingnya? Jika harus melakukan analisis pesaing. Lalu bagaimana kecenderungan pasar? Bagaimana tren atau kecenderungan minat pelanggan? Itu akan menentukan bagaimana perusahaan merancang produknya dan melayani mereka. Juga melakukan perakiraan pasar untuk melihat bagaimana pertumbuhan pasar untuk menunjukkan peluang bisnis di masa mendatang. Atau untuk melihat apakah industri itu sudah mulai jenuh sehingga perusahaan berpikir untuk melakukan inovasi dan masuk ke sektor yang berbeda misalkan. Atau menawarkan sesuatu yang berbeda. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan analisis ke dalam, yaitu kekuatan apa yang dimiliki dan kelemahan apa yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan analisis strategik tadi dan juga berdasarkan atas tujuan-tujuan yang ingin dicapai, perusahaan kemudian menentukan yang kita sebut strategi. Nah, strategi tadi setelah dirumuskan lalu perlu dukungan. Maka dukungan strategi itu biasanya terkait dengan desain organisasi yang melibatkan di sana struktur organisasi, proses organisasi, sistem insentif, pengendalian, pengembangan karir karyawan. Ya, ini yang kita sebut sebagai desain organisasi. Nah, sehingga di dalam proses pengembangan strategi tadi, saya bisa menyimpulkan ada 4 hal, yaitu misi, tujuan, analisis strategik, strategi itu sendiri, dan desain organisasi. Nah, diskusi berikut akan lebih fokus pada strategi dan elemen-elemen strateginya. Nah, apa itu elemen strategi? Suatu strategi paling tidak memiliki 5 elemen dasar. Artinya, si strategis atau pihak yang mengembangkan strategi harus mempertimbangkan 4 hal. Yaitu yang pertama adalah arena. Arena adalah tempat perusahaan beraktivitas. Nanti akan saya elaborasi lebih rinci. Yang kedua, wahana. Yang ketiga, diferensiasi. Yang keempat adalah pentahapan. Oke. Kemudian yang kelima adalah logika ekonomi. Jadi, elemen strategi ada 5 elemen dasar strategi. Saya ulang lagi, yaitu arena, wahana, diferensiasi, pentahapan, dan logika ekonomi. Akan saya jelaskan satu persatu. Apa yang dimaksud dengan logika ekonomi? Logika ekonomi adalah
cara perusahaan mendapatkan penghasilan. Perusahaan bisa mendapatkan penghasilan karena dua aspek, yaitu karena dia mendapatkan return atau revenue, penghasilan, karena dia menetapkan harga yang bisa menguntungkan. Dan juga karena dia bisa beroperasi dengan biaya yang lebih rendah daripada penghasilannya. Nah, namun secara garis besar, logika ekonomi bisa dikelompokkan ke dalam 4 hal. Yang pertama, perusahaan bisa beroperasi dengan biaya rendah karena keunggulan skala. Misalkan perusahaan bisa menghasilkan produksi dalam jumlah yang banyak, maka perusahaan bisa menghemat biaya tetap per unit. Maka total biayanya bisa menjadi efisien. Itu yang kita sebut sebagai economies of scale atau ekonomi skala. Efisiensi karena beroperasi pada skala yang cukup besar. Yang berikut, biaya rendah bisa karena keunggulan cakupan bisnis atau kemampuan perusahaan melakukan replikasi. Yaitu ketika perusahaan menjalankan bisnis yang berbeda-beda, tetapi menggunakan sumber daya yang sama. Misalkan perusahaan menggunakan bahan baku yang sama. Contoh, perusahaan, mungkin Anda bisa membayangkan perusahaan yang menggunakan bahan baku soda. Nah, bahan baku soda ini bisa digunakan untuk berbagai produk sebetulnya, yaitu untuk makanan, untuk memerangi bau, ya, soda untuk memerangi bau, atau untuk produk-produk pembersih. Sehingga perusahaan bisa bergerak menawarkan produk yang berbeda-beda, namun menggunakan sumber daya yang sama, maka bisa menjadi sangat efisien. Atau perusahaan bisa saja menjalankan usaha yang berbeda, tetapi menggunakan teknologi yang sama. Ya, Anda bisa membayangkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang elektronik, dia menghasilkan beragam produk, tetapi menggunakan teknologi yang kurang lebih sama. Ini yang kita sebut sebagai keunggulan replikasi. Teknologi yang digunakan untuk produk satu bisa digunakan untuk produk yang lain, ya, namanya replikasi. Kemudian perusahaan bisa mendapatkan harga premium karena dia bisa menyajikan atau menyediakan layanan yang prima. Anda bisa membayangkan salah satu airlines misalkan yang sangat terkenal layanannya, misalkan Singapore Airlines, SQ. Harga tiketnya mahal. Tapi mengapa laku? Karena dia menjalankan layanan yang prima, ketepatan waktu, keamanan, kenyamanan. Itu, ya, layanan prima. Kemudian bisa juga perusahaan bisa menikmati harga premium karena kekayaan intelektual. Pakai contoh, komputer yang saya pakai sekarang ini, Apple. Harganya mahal. Tapi mengapa laku dan diminati? Karena perusahaan lain tidak bisa menandingi ini karena ini dilindungi. Ya, hak ciptanya dilindungi. Sehingga dia memonopoli di dalam menggunakan suatu sistem tertentu. Ya. Pernah ingat ketika suatu saat Samsung itu dituntut oleh Apple karena desainnya mirip Apple. Nah, sampai sekarang masalahnya belum selesai. Tapi di sana menunjukkan bahwa ada yang namanya kekayaan intelektual yang coba dilindungi oleh perusahaan itu. Karena kalau itu tidak dilindungi bisa dimanfaatkan oleh banyak perusahaan, maka kemampuan perusahaan ini untuk mendapatkan harga premium menjadi musnah. Itu logika ekonomi. Nah, logika ekonomi itu akan menjadi landasan utama dalam menyusun strategi. Artinya, perusahaan harus memilih. Dia akan fokus pada produk tertentu. Karena dia fokus pada produk tertentu berarti harus berusaha berbisnis, berproduksi dalam skala yang luas. Berarti dia menggunakan prinsip yang namanya ekonomi skala atau economies of scale. Atau dia akan melakukan diversifikasi bisnis yang saling berkaitan karena menggunakan sumber daya yang mirip. Maka dia menggunakan suatu prinsip logika ekonomi yang disebut sebagai economies of scope atau keunggulan cakupan atau keunggulan skopa. Atau perusahaan akan melakukan penelitian dan pengembangan yang sangat intens sehingga menghasilkan suatu inovasi dan kemudian dilindungi sehingga perusahaan bisa berbisnis dengan mengandalkan kekayaan intelektual. Nah, kemudian saya akan bergerak ke elemen-elemen yang lain.
Elemen yang lain yang kemudian perlu dideskripsikan adalah di mana perusahaan ini harus beraktivitas. Namanya arena. Di sanalah perusahaan menentukan area geografis di dalam berbisnis, kategori produk yang harus yang kemudian dia tawarkan, teknologi yang dia gunakan, dan segmen pasar yang dilayani. Elemen yang berikut adalah wahana atau cara untuk sampai di tujuan, atau cara untuk mendapatkan sumber daya untuk mencapai tujuan. Seringkali perusahaan tidak bisa mendapatkan sumber daya dengan mandiri. Beberapa perusahaan bisa, misalkan dengan melakukan pengembangan internal, research and development, pengembangan dan riset, kemudian menghasilkan suatu produk-produk yang hebat, yang berkualitas. Tapi bisa saja perusahaan tidak punya waktu dan dana untuk melakukan itu. Sehingga mungkin perusahaan akan melakukan kolaborasi atau membeli lisensi. Nah, ini yang kita sebut wahana. Beberapa perusahaan farmasi misalkan, dia tidak bisa beroperasi dengan efisien dengan skala yang kecil, maka kemudian terjadilah yang namanya merger atau akuisisi. Nah, merger, akuisisi, pengembangan internal, kolaborasi, membangun jejaring, lisensi atau alih daya atau outsourcing, itu bagian dari yang kita sebut sebagai wahana. Cara untuk mencapai tujuan. Apakah dengan mandiri atau menggandeng, bergabung dengan pihak lain. Nah, setelah perusahaan memutuskan untuk melakukan akuisisi, merger, atau aliansi strategis, maka pertanyaan berikut adalah, apa dengan cara seperti itu perusahaan bisa unggul? Tentu saja seharusnya demikian. Jadi justifikasi untuk melakukan kolaborasi, akuisisi, merger, alih daya, mestinya adalah menjadi unggul. Nah, apa saja yang menjadikan suatu perusahaan itu unggul? Bisa juga karena reputasi. Misalkan dia menggandeng perusahaan yang punya reputasi sehingga meningkatkan reputasi perusahaan ini. Masih ingat beberapa perusahaan yang perusahaan komputer kemudian menggandeng partner yang namanya Intel. Lalu di komputer selalu ada tulisan Intel Inside. Baik, para mahasiswa, tadi baru saja saya memaparkan mengenai wahana. Nah, tentu saja ketika perusahaan memilih wahana untuk mencapai tujuan, pasti tujuan itu adalah menjadi unggul. Menjadi unggul. Nah, ada berbagai bentuk atau cara untuk unggul. Misalkan memiliki reputasi yang kuat, reputasi yang tinggi. Contoh ya, reputasi yang tinggi, yaitu dengan menghasilkan produk yang inovatif, yang kemudian mereknya menjadi dipercaya karena merek ini mewakili suatu produk yang unggul. Nah, bagaimana kemudian kita mengkaitkan antara keunggulan tadi dengan wahana yang dipilih? Misalkan, kembali tadi ada yang kita sebut sebagai kolaborasi atau aliansi strategis. Anda bisa lihat beberapa pabrikan komputer itu berkolaborasi dengan Intel. Misalkan di situ di suatu komputer disebutkan Intel Inside. Di dalamnya ada prosesor Intel. Pertanyaannya, mengapa kita harus menyebutkan Intel Inside? Pasti karena Intel punya reputasi dan itu akan mendongkrak reputasi perusahaan yang bekerja sama dengan Intel. Lalu pertanyaannya, mengapa perusahaan tidak mengembangkan sendiri prosesornya? Ya karena perusahaan memiliki waktu yang terbatas, memiliki teknologi dan sumber daya yang terbatas. Maka cara untuk unggul kemudian adalah menggunakan wahana, yaitu apa? Berkolaborasi, beraliansi dengan perusahaan lain. Tentu saja untuk mendapatkan keunggulan kita harus memilih mitra ya, yang unggul. Nah, dengan demikian maka perusahaan bisa membangun reputasinya. Keunggulan atau diferensiasi itu kan sebenarnya unik, ya, dan unik itu adalah berbeda tetapi dalam hal yang baik yang terkait dengan keunggulan. Yang kedua, bentuk diferensiasi atau unggul tadi selain reputasi adalah keprimaan operasional atau sering kita sebut sebagai operational excellence. Saya bisa memberikan contoh perusahaan global
yang dikenal memiliki keprimaan operasional. Misalkan FedEx atau Federal Express. Bagaimana dia menjadi bertransformasi dari perusahaan yang melayani pengiriman dokumen menjadi perusahaan yang disebut sebagai perusahaan logistik global. Yang tidak hanya melayani konsumen tetapi melayani perusahaan-perusahaan besar. Mengkoordinasi pengiriman bahan baku, mengkoordinasi pergudangan, dan juga pengiriman produk-produk. Dan dilakukan dengan cara yang tepat waktu, dan juga dengan kondisi yang baik, dan juga menyediakan informasi yang memungkinkan para pelanggannya untuk mengakses status produk atau dokumen yang dia kirim. Nah, ini salah satu contoh perusahaan yang memiliki keprimaan operasional. Unggul juga bisa terkait dengan keandalan produk. Keandalan produk, misalkan kita bisa membayangkan Toyota dengan harga yang terjangkau karena variannya yang beragam, namun harganya terjangkau, produknya handal. Suku cadangnya mudah diperoleh dengan harga terjangkau. Ini yang kita sebut sebagai keandalan produk. Jadi Toyota bisa menjadi contoh suatu perusahaan yang menghasilkan produk yang bisa diandalkan. Atau perusahaan yang mampu menyediakan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Sebagai contoh misalkan kalau itu produk-produk konsumen yaitu Unilever. Unilever bisa menghasilkan produk-produk yang dipakai sehari-hari oleh konsumen dengan harga yang sangat terjangkau. Diferensiasi atau keunggulan yang lain bisa juga yang kita sebut sebagai kustomisasi. Ya. Kemampuan perusahaan untuk melayani secara khas pelanggan-pelanggannya. Ya. Dan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang pelanggannya biasanya juga pelanggan bisnis. Pelanggan bisnis. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, dari elemen strategik adalah pentahapan. Strategi harus juga mencakup di dalamnya rencana bagaimana perusahaan bergerak, bagaimana perusahaan berekspansi, apakah berekspansi secara lambat atau berekspansi secara cepat, dan bagaimana urutan kegiatan dan inisiatifnya. Contoh elemen pentahapan atau cara bergerak, yaitu Anda bisa membayangkan perusahaan misalkan Nestle. Ya. Bagaimana Nestle kemudian bisa berkembang di suatu negara. Ya. Dia bisa cepat hadir di negara satu dan negara lain, karena apa? Dia bergerak ekspansi dengan cepat dengan cara apa? Mengakuisisi perusahaan-perusahaan lokal yang potensial. Maka dia bisa bergerak cepat. Berbeda dengan kemudian dia membangun bisnis baru dari awal. Maka Nestle bisa menjadi contoh perusahaan yang strateginya mengadopsi pentahapan ekspansi yang cepat dengan melakukan akuisisi perusahaan lokal yang potensial. Nah, para mahasiswa dan pemirsa, tadi itu adalah elemen-elemen strategi. Ya. Kembali lagi saya akan melakukan tinjauan sejenak mengenai 5 elemen tadi, yaitu bahwa strategi adalah sesuatu yang bersifat holistik. Holistik berarti harus memperhatikan berbagai elemen strategi, dan bagaimana 5 elemen tadi disatukan, konsisten, dan memiliki fokus yang jelas. Sehingga strategi harus memikirkan logika ekonomi yang mendasari suatu bisnis. Memikirkan dan merencanakan arena yang dipilih untuk beraktivitas. Menentukan wahana atau cara untuk mendapatkan sumber daya dan mengembangkan sumber daya untuk mencapai tujuan. Dan harus merencanakan bentuk-bentuk keunggulan dari perusahaan tersebut, dan kemudian juga merencanakan cara bergerak, cara berekspansi. Demikian pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.